dokter muda, tugas menjadi aparatur sipil di Kalimantan, terus bekerja sungguh-sungguh. Setelah itu mulai di puskesmas, melanjutkan spesialis kandungan, terus kemudian jadi bupati. Tepuk tangan itu beliau. Jadi pengalamannya lengkap, komplit, dan sekarang dipercaya oleh Presiden sejak 2019 menjadi tokoh nasional dengan menjadi Kepala BKKBN RI. Karenanya saya sangat merasa bahagia, terhormat, karena tidak banyak orang itu kadang-kadang cara berpikirnya lengkap. Menjadi pemimpin itu cara berpikirnya ya betul lengkap, harus lengkap. Jadi bukan hanya teori, bukan hanya akademik, tapi mampu melakukan akselerasi, mengeksekusi beberapa rencana program yang bisa merubah satu daerah, dan termasuk yang bisa melakukan perubahan besar di kabupaten beliau ini, dan akhirnya dipercaya oleh Presiden. Tepuk tangan lagi. Berpikir transformatif, edukatif, itu yang perlu kita lakukan. Harapannya setelah itu menjadi partisipatif, gayung bersama, cancut tali gotong royong, hulupis betul kan. Kalau bahasanya orang sini cungrok-cunglong, gotong royong. Karena sebaik apapun rencana, roadmap, sampai peta jalan yang detail, tetapi partisipasi rendah, akan sulit terwujud. Nah, maka tugas pemerintahan di Kabupaten Pamekasan ini mendorong model pembangunan yang partisipatif, dimulai dari reformasi birokrasi, merubah sudut pandang baru seperti yang dilakukan oleh beliau ketika menjadi bupati. Izin saya meniru ilmunya Pak Kepala BKKBN waktu menjadi bupati. Di bidang ekonomi, saya tidak mengeluarkan izin toko modern baru, dan betapapun agak berhadapan dengan raksasa besar, itu konsekuensi yang harus saya pilih. Dan kalau di Kulon Progo Tumira, di sini Wamira. Jadi toko milik rakyat kalau di sini Wamira, warung milik rakyat. Ya terinspirasi oleh dia. Jadi tanpa sebelumnya nggak pernah bertemu, tapi ilmunya sudah kita serap. Jadi ilmu nyolong namanya Pak Oke. Sekarang saya mohon izin langsung ke dia. Nah, Wamira warung milik rakyat, warungnya masyarakat yang sebelum warung itu berdiri, kita ini membuat program namanya Sapu Tangan Biru. Kalau yang lagu itu Sapu Tangan Merah. Sapu Tangan Biru 10.000 pengusaha baru. Jujur Pak Bupati, sahabat saya dan sesama, saya pernah jadi bupati juga. Jadi kalau dokter itu, kalau sesama dokter itu merasa seperti saudara kandung, dan memang sumpahnya dokter ketemu dokter saudara kandung. Nah, kalau saya sekarang ini, kalau saya mantan bupati ketemu bupati, wakil bupati itu saya juga merasa seperti saudara kandung. Nah, kita itu ada apa? Ya sentuhan yang sama, ada perasaan yang sama, ya. Karena kita pernah merasakan pengabdian yang barangkali ya cukup membutuhkan keikhlasan, pengorbanan. Itu saya kira itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati luar biasa. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Jujur saya Pak, karena yang pernah jadi bupati, terus saya keliling seluruh Indonesia, ketemu bupati-bupati banyak sekali ya, di seluruh Indonesia. Tetapi saya tidak memuji Pak, ini memang kenyataannya. Pak Bupati Pamekasan, sahabat saya Pak Badrut Tama adalah bupati yang cerdas ya.
saya belum pernah ketemu beliau secara khusus, komunikasi juga secara khusus juga belum pernah. Ada tim penilai penghargaan Manggala Karya Kencana. Ini juga saya tidak pernah ketemu timnya, jadi saya tidak pernah pesan tolong Pak Bupati, Pak diberi penghargaan, itu dia tidak pernah. Tetapi malam hari ini saya melihat presentasi beliau, memang BKKBN tidak salah memberi penghargaan kepada beliau. Selama ini memang Manggala Karya Kencana ini saya jarang memberikan kepada Madura dari teman-teman dari Madura, tapi karena kita objektif penilaiannya berdasarkan capaian dari pembangunan keluarga, dan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati saya kira real, konkret, objektif, sukses dalam membangun keluarga di Pamekasan. Juga yang saya hormati Pak Wakil Bupati, tadi sudah ngobrol luar biasa. Pak Wakil Bupati ini karena pengalamannya itu dari semua SKPD, 7 SKPD sudah beliau jalani di provinsi. Makanya kalau saya sebagai orang Jawa itu saya katakan Pak Bupati ini seperti curigo mancing rokok. Curigo itu itunya namanya kerisnya, kemudian rokok itu ininya wadahnya, rokoknya itu Pak. Jadi rokok curigo itu tajam, rokok itu dia tumpul tapi menutup, sehingga Pak Bupati ini curigonya, Pak Wakil itu rokoknya. Nusuk-nusuk Pak Bupati, nanti Pak Wakil yang paham betul tentang birokrasi sudah luar biasa memperhalus suasana. Nah, itulah yang saya lihat adem ayem, toto titik tentel di Pamekasan, insya Allah ada pada Bapak Ibu sekalian. Ya. Juga Ibu Ketua Tim Putra PKK yang luar biasa, dan juga Ibu Kepala Dinas juga hadir di sini, teman-teman Forkompinda, terima kasih Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Wakil, dan semua jajaran Forkompinda yang hadir, dan seluruhnya ada yang seragamnya BKKBN, Pak Bupati yang baru. Saya melihat apa yang disampaikan Pak Bupati itu, saya itu jadi optimis karena apa? Oh ya, ternyata Pak Bupati sungguh peka sekali terhadap apa yang ada di masyarakat, ya. Karena hari ini saja kita, Pak Presiden sudah sibuk supaya kita itu tidak ada capital flight, tidak ada uang yang keluar daerah gitu. Sehingga sekarang ini kalau kita mau belanja, kita akan disuruh produk lokal Pak Bupati, ya, disuruh produk lokal, sampai belanja yang sudah mau dibelanjakan pun bisa dibatalkan karena gara-gara kita harus produk lokal. Sehingga spirit yang ada di Pak Bupati ini luar biasa, kita dukung semua. Kalau saya di Bogor namanya Tobira, toko milik rakyat, kalau di sini Wamira, itu luar biasa tuh, warung milik rakyat, ya. Ini luar biasa. Dan itu lebih merakyat karena warung itu miliknya rakyat, ya, jadi lebih terasa di hatinya rakyat. Dan rakyat itu cerdas luar biasa. Makanya kalau punya bupati yang cerdas seperti bupati kita ini, insya Allah lah, rakyatnya juga akan tentram, damai, dan bahagia. Kalau dulu namanya Pamreh Projo, Pamreh Projo itu memerintah, ya. Pamreh itu menyuruh, gitu ya. Tapi sekarang dirubah namanya Pamong Projo, kita yang ngasuh. Kepemimpinan itu tidak bisa dilihat kadang-kadang, tapi bisa dirasakan. Seperti anak kecil digendong ibunya, antara yang gendong itu penuh kehangatan sama yang gendong tidak penuh kehangatan itu beda. Sehingga Bapak Ibu sekalian, itulah kepemimpinan. Dan filosofi kita ini biasanya kalau saya sebagai dokter itu tidak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik, karena semua pasien itu mintanya sembuh, tetapi sebagian pasien tidak bisa sembuh. Sehingga sumpah saya sebagai dokter, ya saya akan bercita-cita memuaskan saja, tapi belum tentu menyembuhkan, karena sembuh hanya milik Allah. Nah, oleh karena itu kalau saya jadi bupati juga saya bercita-cita memuaskan rakyat, tapi belum tentu bisa memenuhi ekspektasinya. Sehingga ketika saya jadi dokter itu ada pasien ibu-ibu di perdarahan, kita tolong sampai meninggal, tapi kita melayaninya sepenuh hati.
kemudian selang seminggu suaminya datang, Pak Dokter, terima kasih sudah menolong istri saya dari awal sampai meninggal. Bawa apa ingkung itu loh, bawa ayam, bawa ayam goreng, ingkung satu utuh. Apa perasaan kita coba? Waduh, sudah meninggal dibawakan ingkung lagi ya. Tapi itulah ketulusan seorang pasien yang kita layani, dia kita puaskan, tapi aslinya kita tidak bisa memenuhi ekspektasi. Sehingga saya pun dengan APBD yang kadang-kadang tidak besar Pak, di kami dulu di Ponorogo itu ya sering sekali rakyat cuma minta semua jalan di aspal, tapi kan nggak bisa, karena uangnya terbatas. Nah, ketika saya datang ke sana, terus ikut gotong royong, ikut gali-gali apa slogan itu, masyarakat sudah, wah, Pak Bupati datang, nanti akan dianggarkan, padahal masih nanti. Tapi itu memuaskan dia, ya kehadiran. Jadi Bapak pemimpin hadir di tengah rakyat itu memuaskan.